Sylvia Mary Likens lahir pada 3 Januari tahun 1949. Dia adalah anak ketiga dari pasangan Lester dan Elizabeth Likens. Dia memiliki 4 saudara kandung, yaitu sepasang anak kembar yang lebih tua bernama Diana dan Daniel, dan juga sepasang kembar yang lebih muda bernama Jenny dan Benny. Sylvia berusia 16 tahun pada tahun 1965. Dia menyukai roller skating dan juga The Beatles. Sylvia memiliki rambut yang panjang, bergelombang berwarna coklat, dan memiliki senyum yang cerah, meskipun dia kehilangan gigi depan karena kecelakaan dengan kakaknya. Keluarganya memanggilnya Cookie. Sylvia merawat adik perempuannya bernama Jenny. Jenny kakinya lemas karena terkena polio. Dia menikmati menghabiskan uang pengasuhannya untuk perjalanan ke arena skating bersama Jenny. Sylvia mengikatkan sepatu skating ke Jenny dan memegang tangannya sehingga dia bisa berseluncur dengan anak-anak lainnya. Pada tahun 1965, Sylvia bertemu dengan Paula dan Stephanie Benizuski di Arsenal Technical High School. Pada 3 Juni 1965, ibu Sylvia ditangkap karena mencuri barang di toko. Lester menjual konsesi di karnaval dan biasanya membawa anak laki-laki bersamanya, tetapi tidak bisa membawa putri-putrinya. Dan sejak garis-garis Likens dan garis keluarga Benizuski akur, kemudian akhirnya Lester memutuskan untuk mengirim Sylvia dan Jenny untuk tinggal bersama Gertrude Benizuski. Dia setuju untuk membayar $20 setiap minggu untuk perawatan mereka, dan Gertrude pun berjanji untuk merawat gadis-gadis itu seperti anaknya sendiri. Gertrude adalah seorang ibu tunggal yang tidak merawat dirinya. Dia juga perokok dan dia memiliki 7 orang anak yang tinggal di East New York Street di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat, dengan biaya sewa rumah seharga $55 per bulan. Pada awalnya, keluarga Benizuski memperlakukan Sylvia dan Jenny dengan baik, seperti yang dijanjikan. Gadis-gadis Likens dan Benizuski menghabiskan waktu menyanyikan lagu-lagu populer dan juga bergosip tentang anak laki-laki. Rumah Benizuski adalah lingkungan yang dimana anak-anak bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Mereka juga bisa lolos dengan hal-hal yang tidak diizinkan oleh orang tua mereka, seperti misalnya merokok, mabuk-mabukan, bahkan pembicaraan tentang seks terjadi di depan mata Gertrude. Kehamilan ke-13 Gertrude baru saja berakhir dengan kegugurannya yang ke-6 kali. Dia lelah dan terlihat 2 kali lipat lebih tua dari usia 31 tahun. Ditambah lagi bebannya semakin bertambah karena anaknya yaitu Paula yang berusia 17 tahun sedang mengandung anak dari seorang pria yang sudah menikah. Sylvia dan Jenny berbagi kamar tidur dengan Mary yang berusia 11 tahun, lalu Shirley yang berusia 10 tahun dan Jimmy Benizuski yang berusia 8 tahun. Kamar itu memiliki 1 kasur di lantai atas, tempat 5 anak bergiliran untuk tidur. Gertrude menderita krisis keuangan pada waktu itu. Tanpa $20 setiap minggunya, dia tidak punya cara untuk memberi makan ke-9 anak itu, ditambah dengan membayar sewa rumah. Dia senang Tuan Likens membayar $20 di muka, tetapi ketika pembayaran berikutnya datang terlambat, dia menjadi sangat marah. Anak-anak perempuan Likens menjadi objek penghinaan dan juga penyiksaan dari Gertrude Benizuski. Setelah pembayaran pertama yang terlambat, dia menyeret Jenny menaiki tangga dan mencambuknya dengan ikat pinggang kulit. "Heh, aku merawat kalian berdua pelacur selama seminggu tanpa bayaran apapun," begitu ucapnya. Uang itu kemudian tiba melalui pos sehari setelah penyiksaan yang pertama itu. Orang tua Sylvia dan Jenny datang beberapa hari kemudian dan memberikan pembayaran di muka. Anak-anak perempuan Likens tidak mengatakan apa-apa tentang pemukulan itu. Ketika Gertrude mengetahui bahwa Sylvia sedang mendaur ulang botol soda untuk mendapatkan uang tunai, dia memukulnya berulang kali di bagian punggung dan juga di kepala. Ketika Gertrude mulai lemah karena dia menderita bronkitis, dia menyerahkan dayungnya kepada Paula, anak tertuanya. Kemudian Paula melanjutkan untuk memukul mereka. Penyiksaan semakin hari semakin parah. Gertrude kemungkinan agak merasa kasihan pada Jenny karena Jenny lumpuh, sehingga pada Agustus 1965, Gertrude memusatkan amarahnya kepada Sylvia.
Sylvia mengaku punya pacar di California. Gertrude merasa jijik dan begitu pun juga dengan putrinya Paula. Mereka berulang kali menendang Sylvia di area vaginanya dan menuduhnya hamil. Tidak hanya dia menjadi sasaran pemukulan, tetapi Gertrude juga mulai melecehkan Sylvia dalam hal makanan. Sylvia mulai mencari makan di tempat sampah. Ketika Gertrude menangkap Sylvia, dia, Paula, dan seorang anak tetangga bernama Randy Lapper, mereka memaksanya untuk makan hotdog dengan saus yang sangat amat banyak. Dan ketika Sylvia muntah-muntah karena memakan itu, ketiganya membuat Sylvia untuk memakan kembali muntahannya. Gadis-gadis itu kembali ke sekolah kemudian pada musim gugur. Tetapi di sekolah, Gertrude menuduh Sylvia menyebarkan gosip bahwa Paula dan Stephanie Benesuski adalah pelacur. Gertrude memarahi Sylvia di depan anak-anaknya sendiri dan juga di depan teman-teman sekolahnya. Dan pacar Stephanie yang berusia 15 tahun, Coy Hubbard, menyerang Sylvia. Stephanie mencibir saat Gertrude mengejek Sylvia dengan memanggilnya dengan panggilan yang sangat kotor. Gertrude kemudian menuduh Sylvia juga mencuri pakaian olahraga dan sebagai hukuman, dia membakar ujung jarinya dengan korek api yang menyala sambil berteriak bahwa dia membenci Sylvia dan bagaimana dia menghancurkan hidupnya. Entah bagaimana, topiknya beralih ke dugaan pergaulan bebas Sylvia. Kamu seharusnya tidak pernah melakukan apapun dengan anak laki-laki sampai kamu menikah, Gertrude memperingatkan. Sylvia menjawab bahwa dia tidak pernah melakukannya. Tetapi yang ada malah membuat Gertrude semakin marah. Kamu seharusnya tidak pernah. Gertrude menjerit saat dia menendang area kemaluan Sylvia berulang-ulang kali. Menendang Sylvia tidak memuaskan Gertrude. Dia membuat Sylvia telanjang dan memasukkan botol soda ke dalam vaginanya sementara Coy Hubbard dan teman-temannya melihatnya sambil tertawa. Orang tua Sylvia memeriksa putri mereka. Pada 5 Oktober, sekali lagi kedua anak perempuan Likens merahasiakannya, takut membuat situasi semakin buruk. Seperti yang dilakukan pelaku kejahatan pada umumnya, Gertrude melarang kedua gadis itu untuk bertemu saudara perempuan mereka, Diana, yang tinggal dekatnya. Gertrude mengasingkan mereka dari siapapun yang peduli dengan mereka. Namun, Paula pernah sebetulnya membuka pintu dan menantang Sylvia untuk pergilah, menjauhlah. Tetapi Sylvia tidak punya tempat tujuan, akhirnya dia tetap tinggal. Hari terakhir sekolah Sylvia adalah 6 Oktober, sehari setelah kunjungan orang tuanya. Gertrude mengatakan kepada sekolah bahwa Sylvia tidak tertarik untuk pergi dan berpura-pura merasa khawatir. Pada kenyataannya, sebetulnya Gertrude melarang Sylvia dengan mengurungnya di ruang bawah tanah yang sangat dingin. Coy menjadi salah satu penyerang utama Sylvia. Coy membanting Sylvia dengan paksa ke ruang bawah tanah dan mengikatnya selama berhari-hari atas desakan dari Gertrude. Anak-anak dari sekolah mengunjungi kediaman Gertrude dan berpartisipasi dalam penyiksaan Sylvia. Gertrude sangat mendukung aksi mereka. Jika anak-anak ingin berlatih judo, Gertrude menyuruh mereka untuk berlatih judo dengan menjadikan Sylvia sebagai karung tinjunya. Beberapa anak-anak bahkan menyundut rokok di kulit Sylvia dan juga Gertrude memandikan Sylvia dengan air panas yang mendidih sampai kulitnya melepuh. Paula juga pernah memukuli wajah Sylvia hingga pergelangannya patah. Dokter meletakkan gips di lengannya sementara Paula berbohong tentang bagaimana dia bisa mematahkannya. Dan sesampainya di rumah, dia kembali memukul Sylvia dengan gipsnya. Pada tanggal 23 Oktober, pelecehan terhadap Sylvia semakin menjadi-jadi. Sylvia dipanggil oleh Gertrude dan ditanyakan apakah dia tahu tato itu apa. Kemudian Gertrude memaksa Sylvia untuk membuka bajunya dan tubuh Sylvia diukir dengan tanda I'm a prostitute and proud of it. Saya adalah pelacur dan bangga. Kalimat itu diukir di perutnya dengan jarum yang dipanaskan dengan api. Meskipun Gertrude tidak dapat menyelesaikannya, dia meminta salah satu anak dari lingkungan tetangganya untuk membantunya. Dan kemudian Richard Hobbs yang berusia 14 tahun turun tangan untuk menyelesaikannya. Richard kemudian memukulnya beberapa kali karena Sylvia yang memberontak kesakitan.
Begitu dia selesai, dia dan putri Gertrude yang berusia 10 tahun bernama Shirley memanaskan semacam cap besi yang membentuk angka 3 dan memberikan cap besi panas itu ke kulit Sylvia. Dia kemudian diarak di lingkungan di mana Gertrude mengklaim dia mendapatkan tato-tato itu di sebuah pesta seks. Malam yang sama, Sylvia mendengar Gertrude dan anak-anaknya membuat rencana untuk membuangnya ke hutan. Dalam upaya terakhir, Sylvia mencoba untuk kabur, tetapi Gertrude menangkapnya dan menyeretnya kembali ke dalam. Kemudian Gertrude berusaha memberinya makan roti panggang, tapi Sylvia tidak memiliki kekuatan untuk makan. Kemudian Gertrude memukul wajahnya dengan batang tirai, dan putranya yang bernama John mengembalikannya ke ruang bawah tanah. John mengikat pergelangan tangan Sylvia ke pagar yang ada di ruang bawah tanah. Jari-jari kakinya nyaris tidak menyentuh tanah. Kemudian Gertrude mendorong biskuit ke dalam mulut Sylvia. Dan Sylvia mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak lapar. Gertrude kemudian meninju perut Sylvia. Dan anak Gertrude bernama John Jr. memaksa isi kotoran dari popok bayi Danny ke dalam mulut Sylvia. 25 Oktober, Gertrude, Cody, dan John memukul Sylvia habis-habisan sampai dia kehilangan kesadaran ketika Gertrude menginjak kepalanya. Sylvia sempat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menggedor lantai dan dinding di ruang bawah tanah, tetapi tidak ada yang datang. Pagi-pagi hari tanggal 26 Oktober 1965, Gertrude dan Stephanie Benezuski memandikan Sylvia. Saat mandi, Sylvia tiba-tiba berhenti bernapas. Mereka sangat ketakutan, bukan karena mereka peduli, tapi mereka sangat takut ditangkap polisi. Stephanie mencoba, tapi tidak berhasil untuk kembali menghidupkan Sylvia dengan CPR. Gertrude meletakkan kembali tubuh Sylvia di kamar tidur dan menginstruksikan Richard Hobbs untuk memanggil polisi. Gertrude menyerahkan surat polisi Sylvia. Dia memberitahu bahwa Sylvia melarikan diri baru-baru ini dan kembali dengan terluka memegangi catatan itu. Gertrude berpura-pura sedih dan mengklaim bahwa dia merawat Sylvia. Surat itu telah disiapkan beberapa hari sebelum Sylvia meninggal, dengan Gertrude memaksa Sylvia untuk menuliskan catatan tersebut untuk membuktikan bahwa seumpama dia meninggal, dia bukan meninggal karena disiksa, tetapi melainkan karena kesalahannya sendiri. Para petugas kepolisian masuk dan menemukan Sylvia sudah tidak bernyawa di kasur yang kotor di lantai atas. Wakil koroner mencatat bahwa Sylvia terlihat menggigit bibirnya sampai hampir lepas. Ke-10 kukunya tertekuk ke belakang dan patah. Dia juga memiliki ratusan luka di kulitnya. Semuanya dalam berbagai tahap penyembuhan yang membuktikan bahwa ada trauma yang sedang berlangsung. Dr. Charles Ellis melakukan otopsi dan menyatakan bahwa penyebab kematian Sylvia adalah penyiksaan. Polisi kemudian bertanya kepada Jenny apa yang telah terjadi dan dia mengatakan apa yang diinstruksikan oleh Gertrude. Namun saat polisi hendak beranjak dari rumah itu, kemudian akhirnya Jenny menambahkan, "Keluarkan aku dari sini dan aku akan memberitahumu semuanya." Gertrude dan Paula Benezuski dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 25 Mei 1966. Richard Hobbs, Coy Hubbard, dan John Benezuski diberi hukuman 2-21 tahun penjara di Indiana Reformatory karena usia mereka. Beberapa anak tetangga juga ada yang turut diadili karena peran mereka dalam penyiksaan yang dilakukan terhadap Sylvia. John Benezuski Jr., Coy Hubbard, dan Richard Hobbs semuanya hanya menjalani hukuman 2 tahun penjara. Tidak ada satupun dari remaja lain yang membantu menyiksa Sylvia yang pernah didakwa dalam pembunuhannya. 4 remaja awalnya ditangkap karena melukai seseorang, tetapi tuduhan itu kemudian dibatalkan. Richard Hobbs meninggal 6 tahun kemudian karena kanker paru-paru pada usia 21 tahun. John Benezuski Jr. meninggal pada tahun 2005 pada usia 52 tahun setelah komplikasi dengan diabetes. John Benezuski Jr. adalah satu-satunya
yang benar-benar mengakui kesalahannya dan juga merasa sangat menyesal atas perbuatannya. Dia kemudian tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan banyak melakukan kebaikan sampai akhir hidupnya. Coy Hubbard keluar masuk penjara beberapa kali sepanjang hidupnya atas pembunuhan yang berbeda. Kemudian Coy meninggal pada tahun 2007. Gertrude menerima dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan akan menghabiskan 14 tahun berikutnya di penjara Indiana Woman. Masyarakat menandatangani petisi untuk menentang pembebasan bersyarat Gertrude, namun Gertrude tetap dibebaskan pada Desember 1985. Kemudian mengubah namanya menjadi Nadine Van Vossen. Van Vossen berasal dari nama ayahnya dan pindah ke Iowa. Dia meninggal karena kanker paru-paru pada tahun 1990, yaitu 5 tahun kemudian pada usia 61 tahun. Stephanie yang masih berusia 15 tahun tidak pernah didakwa dengan pembunuhan Sylvia Likens. Sebaliknya dia malah menjadi saksi negara bagian dan dibebaskan. Akhirnya dia pindah ke Florida, dia mengubah namanya menjadi Stephanie Serikstad dan memiliki beberapa anak. Anak-anak Gertrude yang lain ditempatkan di panti asuhan sementara dan kemudian jatuh ke dalam asuhan ayah mereka. Jenny Likens kemudian menikah dan memiliki 2 anak sendiri. Dia menghabiskan bertahun-tahun untuk pemulihan mental disordernya yaitu anxiety karena telah menyaksikan penyiksaan Sylvia yaitu kakaknya yang begitu sadis sampai menyebabkan Sylvia meninggal. Tetapi bagaimanapun juga Jenny mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan kedua orang tuanya atas apa yang terjadi selama masa kecil mereka. Gertrude adalah seorang wanita yang telah menikah 2 kali. Pertama dengan laki-laki bernama John Stephen Benizuski. Pada usia 16 tahun, pasangan itu memiliki 4 anak bersama, tetapi John menjadi kasar secara fisik kepada Gertrude dan kemudian 10 tahun setelahnya dia menceraikannya. Setiap hari Gertrude selalu menerima pemukulan dari John. Beberapa minggu kemudian setelah diceraikan oleh John, dia menikah dengan Edward Guthrie. Edward juga ternyata kasar dan seringkali memukul Gertrude dan mereka bercerai dalam beberapa bulan kemudian. Dan kemudian Gertrude menikah lagi dengan suami pertamanya John. Mereka memiliki 2 anak lagi dan bercerai untuk kedua kalinya. Setelah bercerai untuk kedua kalinya, Gertrude bertemu laki-laki bernama Dennis Lee yang berusia 22 tahun. Mereka tidak pernah menikah, namun mereka memiliki 1 anak laki-laki bernama Dennis Jr. pada tahun 1965. Dennis juga seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Gertrude dan kekerasan itu disaksikan oleh semua anak-anaknya. Kemudian singkat cerita, Dennis meninggalkan Gertrude dan bayinya Dennis Jr. tanpa meninggalkan uang sepeser pun. Pembunuh berdarah dingin, psikopat, atau orang yang senang sekali menyiksa orang lain. Kita tahu bahwa dia kejam dan bengis dan memang itu benar. Tapi kita sering lupa untuk bertanya apa yang sebenarnya menjadikan mereka seperti sesosok monster. Siapa yang membuat mereka menjadi monster? Siapa? Saya percaya bahwa monster tidak tercipta begitu saja. Karena tidak ada satupun anak yang terlahir sebagai monster. Tidak ada, semua terlahir baik. Tapi dapat kukatakan bahwa orang yang memiliki kekuasaan bisa membuat orang lain tumbuh menjadi monster kalau dia menggunakan kekuasaannya untuk merendahkan dan menyiksa mereka yang berada di bawahnya. Dan orang yang berpendidikan tinggi, mereka juga bisa menciptakan monster apabila dia menggunakan kekerasan dan derajatnya untuk memberi tekanan kepada orang lain secara berlebihan, merendahkan orang lain. Dan juga orang-orang yang dianggap suci, lebih suci, manusia-manusia yang dianggap lebih suci. Mereka juga bisa membuat orang lain menjadi monster kalau dia menggunakan image kesuciannya untuk membuat orang lain terlihat rendah atau terlihat jauh lebih hina. Berhati-hatilah. Dalam setiap perilaku yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita ambil, jangan sampai itu menjadi alasan timbulnya rasa sakit hati dalam diri orang lain. Dan setelah mendengar cerita Gertrude Benizuski
yaitu penyiksa Sylvia Likens, tentu kita sudah tahu apa yang dapat tumbuh dari rasa sakit hati. Dan aku sarankan kalian untuk tidak pernah mencobanya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.